Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul aghayrallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما
آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan perbuatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku telah ditunjuk oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Katakanlah Muhammad, apakah pantas aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seseorang membuat dosa, melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Dan Dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepada kamu. Sesungguhnya
Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa HSS TV, puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kembali kita dalam acara Tausiah Gemar Ramadan. Hari ini adalah edisi ke-12 Ramadan 1443 Hijriah. Tema yang hari ini akan kita pelajari bersama adalah mengenai itikaf selama bulan puasa dengan menghadirkan guru kita, Ustadz Kamaluddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana nih Ustadz kalau misalnya langsung saja menyampaikan materi tausiahnya? Iya, terima kasih. Ini silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sabiqina bil khairat, amma ba'du. Pemirsa HSS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat berjumpa dalam suasana melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Pemirsa HSS TV yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema tentang i'tikaf di bulan suci puasa Ramadan. Terlebih dahulu kita mempelajari atau mengetahui tentang pengertian atau definisi i'tikaf tersebut. I'tikaf itu menurut syariat adalah berdiam diri atau menahan diri di dalam masjid dengan disertai niat. Jadi artinya kalau seseorang ingin beriktikaf ke dalam masjid, maka harus masuk ke dalam masjid dan harus dimulai dengan niat i'tikaf tersebut. Kemudian untuk menyempurnakan ibadah i'tikaf kita selama puasa Ramadan ini, syarat kita mengatur ada rukun dan ada syarat untuk melaksanakan i'tikaf tersebut. Adapun rukun i'tikaf itu ada 3. Yang pertama niat atau berniat beriktikaf, seperti niatkan di dalam hatinya nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala, atau niat yang lain. Berniat di dalam hati sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala. Itu rukun yang pertama. Kemudian adabnya atau tata caranya, terlebih dahulu kita melakukan niat itu adalah masuk dulu ke dalam masjid. Setelah kita masuk ke dalam masjid, adabnya terlebih dahulu kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid. Nah kemudian setelah sunat tahiyatul masjid, setelah selesai baru kita melaksanakan atau memasang niat i'tikaf di dalam masjid. Nah, begitu kita sudah memasang niat, maka kita sudah bermula atau memulai i'tikaf di dalam masjid tersebut. Kemudian rukun yang kedua adalah berdiam diri atau menahan diri fokus di dalam masjid dengan sekadar lebih lama daripada tumak ninah di dalam salat. Nah, jadi artinya setelah kita berniat, maka kita diwajibkan atau menjadi rukun untuk bertahan sebentar sekadar lebih lama dari tumak ninah kita waktu salat. Jadi sekedar kita membaca 3 atau 4 kali membaca tasbih itu sudah memadai, sudah cukup bahwa kita sudah berdiam, sudah berhenti untuk bertahan di dalam masjid untuk melaksanakan i'tikaf.
maka tidak sah i'tikaf bagi seseorang walaupun dia meniat masuk dari pintu sebelah kanan misalnya, lalu berlalu dia menyeberang dan keluar dari pintu sebelahnya tanpa berhenti, maka orang tersebut tidak berniat i'tikaf. Walaupun misalnya contohnya masjid itu besar, seperti misalnya Masjid Nabawi di Madinah, dari pintu sebelah kanan dengan pintu sebelah kiri kan kurang lebih itu bahkan sampai 1 kilometer. Jadi masuk dari pintu sebelah kanan misalnya, lalu berjalan tanpa berhenti, walaupun dia berniat i'tikaf sampai keluar lagi pintu sebelah kiri, maka orang tersebut tidak dinamakan dengan i'tikaf atau i'tikafnya tidak sah karena orang tersebut tidak berhenti, cuma lewat saja. Nah, dalam hal ini maka disyaratkan atau menjadi rukun bahwa i'tikaf itu harus bertahan di dalam masjid walaupun tidak mengerjakan bacaan atau ibadah yang lain. Misalnya orang tersebut begitu masuk ke masjid tidak melaksanakan sunat tahiyatul masjid, walaupun sunatnya muakkadah, langsung duduk dan dia langsung memasang niat i'tikaf, berhenti sebentar, maka sahlah i'tikaf orang tersebut. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah di dalam masjid. Jadi tidak sah i'tikaf itu selain dari masjid. Masjid ini baik itu masjid digunakan untuk salat Jumat atau masjid yang tidak digunakan untuk salat Jumat. Nah, jadi tidak sah i'tikaf itu di musala, di langgar, di kantor, di rumah dan lain sebagainya. Dan nah, inilah ada 3 rukun untuk sahnya i'tikaf seseorang. Kemudian dalam hal ini para pemirsa HISSP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita memakmurkan atau memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan ini untuk berniat i'tikaf ada beberapa panduan atau ketentuan. Misalnya ada berhalangan, misalnya kita masih dalam pandemi atau lain sebagainya, atau kemungkinan masjid sebagian ada yang masih ditutup atau ada yang kita masih tempat-tempat atau waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk berkumpul orang banyak, maka bukan i'tikaf tapi kita di dalam rumah kita masing-masing atau di tempat tinggal masing-masing untuk memperbanyak ibadah atau memakmurkan bulan suci Ramadan ini, maka kita sebaiknya menghindari kerumunan itu. Kalau kita dilarang untuk melaksanakan bukan i'tikaf tapi kita memperbanyak semacam i'tikaf lah di dalam rumah kita masing-masing dengan memperbanyak ibadah-ibadah seperti sembahyang sunat, membaca Al-Quran, membaca salawat, membaca istighfar dan lain sebagainya. Maka pernah pada suatu kali ada serombongan kaum wanita Ansar datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para wanita ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, enak ya jadi laki-laki, mereka dapat i'tikaf, dapat salat berjamaah ke masjid tanpa izin, mereka dapat melaksanakan haji dan umrah tanpa membawa mahram. Sementara kami harus melakukan semua itu, kalau mau i'tikaf ke masjid, mau salat ke masjid harus izin suami dan sebagainya. Bagaimana kami ya Rasulullah untuk dapat memperoleh pahala seperti mereka para laki-laki tersebut?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang pertama, pertanyaan kamu sangat bagus. Ini pertanyaan yang luar biasa. Yang kedua, wahai perempuan-perempuan, sampaikan kepada wanita-wanita kawan kamu yang lain. Padahal Rasulullah tidak tahu bahwa wanita yang datang itu adalah utusan atau delegasi dari wanita-wanita yang lain. Yang mereka sebelum datang kepada Rasulullah itu, mereka berunding menanyakan suatu masalah, lalu diutuslah beberapa orang wanita untuk menanyakan kepada Rasulullah. Kata Nabi, sampaikan kepada wanita-wanita lain, jika seandainya kalian ini ridha, membantu menyiapkan segala sesuatu yang digunakan atau diperuntukkan untuk suami-suami kalian beriktikaf ke masjid, untuk salat berjamaah ke masjid, niscaya Allah akan menuliskan pahala kepada kalian sama seperti pahala yang dikerjakan oleh suami-suami kalian. Dan ini adalah salah satu keutamaan kepada wanita-wanita muslimah yang mereka tidak perlu memaksakan diri untuk melaksanakan i'tikaf ke masjid. Misalnya bagi perempuan, misalnya apalagi ada anak-anak kecil yang disusui atau ada orang tua yang ditunggui di rumah, maka jangan dipaksakanlah untuk melaksanakan i'tikaf di masjid, misalnya tengah malam, apalagi ada suami, walaupun izin suami. Lebih baik kita menyiapkan segala sesuatunya, membantu orang tua atau menjaga anak di rumah, namun Allah Subhanahu wa taala mencatatkan pahala sama dengan pahala yang dikerjakan oleh suami-suami mereka yang
mereka itu berangkat i'tikaf ke masjid, ini adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan sebenarnya yang kita cari ini adalah ridha Allah atau pahala dari Allah, bukan mencari rame bahasa kita, bahasa Banjar itu asa rame, banyak orang tulang banyak. Kadang-kadang kita tertipu. Mohon maaf, sekarang berulang-ulang kali kita sampaikan masalah ini, niat itu yang diutamakan dulu. Apa tujuan kita untuk melaksanakan i'tikaf atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang semata-mata untuk mencari ridha Allah, lebih baik kita tinggal di rumah menyiapkan segala sesuatunya apa yang diperlukan oleh suami kita atau orang tua kita untuk melaksanakan i'tikaf, itu Allah SWT membalaskan pahala atau mencatatkan pahala sama dengan pahala yang diperoleh oleh suami atau orang tua kita yang tulak atau berangkat ke masjid untuk melaksanakan i'tikaf. Ini himbauan dari Rasulullah SAW kepada perempuan-perempuan muslimah yang untuk beriktikaf, walaupun mereka untuk beriktikaf ke masjid itu pun boleh dan tidak perlu dilarang untuk melaksanakan iktikaf. Namun alangkah baiknya yang lebih baik kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Rasulullah, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah ini sangat baik dan pada waktu saat ini alangkah lebih tepatnya kita laksanakan. Demikian masalah iktikaf kita barangkali pada kesempatan kali ini, masalah hukum. Kemudian seterusnya ada beberapa lagi yang akan kita sampaikan pemirsa HSTV yang dirahmati Allah SWT. Syarat untuk melaksanakan i'tikaf tadi rukunnya ada 3. Kemudian syaratnya yang pertama adalah yang beriktikaf itu adalah orang Islam atau beragama Islam. Jadi tidak usah i'tikaf orang yang non muslim. Walaupun seandainya ada non-muslim yang ingin masuk ke masjid, melihat orang-orang Islam sedang beribadah ke masjid, itu boleh atau sah saja mereka masuk ke dalam masjid dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita berlakukan, misalnya melepaskan alas kaki atau sepatu dan sebagainya. Dan tidak perlu mereka disuruh bersuci, kemudian silakan saja mereka untuk melihat orang-orang Islam melaksanakan ibadah. Kalau mereka tertarik dengan Islam, itu jangan kita larang. Namun kalau mereka beriktikaf, i'tikaf mereka tidak sah. Itu yang pertama, orang Islam. Yang kedua, orangnya berakal. Jadi tidak perlu balik, yang penting orangnya berakal. Walaupun masih anak-anak, cuma sudah memayis, berakal, boleh beriktikaf. Dan ini sudah menjadi sah. Orang berakal ini bukan orang gila maksudnya, atau orang yang kurang waras. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu suci daripada haid dan nifas dan hadas besar. Jadi orang yang beriktikaf itu tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas, tidak dalam keadaan sedang junub atau janabat. Dan sah orang itu tidak berwudu. Artinya misalnya orang yang beriktikaf masuk ke dalam masjid tapi dia tidak mengambil wudu, berniat iktikaf, maka iktikafnya sah. Karena hadas kecil itu tidak disyaratkan bersih daripada orang yang beriktikaf. Yang disyaratkan itu hadas besar atau junub, haid dan nifas. Jadi orang yang tidak mengambil air wudu kemudian masuk ke dalam masjid, kemudian dia berniat iktikaf dan berhenti sebentar di dalam masjid untuk beriktikaf, tidak melaksanakan ibadah yang lain atau melaksanakan ibadah yang lain seperti bacaan-bacaan selawat, maka i'tikafnya sah dan diterima insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memakmurkan masjid khususnya di bulan suci Ramadan ini, karena kesempatan ini tidak datang 2 kali. Kalau kita terlalaikan, terabaikan, tidak memperbanyak untuk melaksanakan ibadah, tidak memaksa-maksakan nafsu kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci ini, maka kita akan menunggu 11 bulan lagi untuk mencapai bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Demikian barangkali yang dapat kita sampaikan kepada kesempatan kali ini tentang masalah i'tikaf di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih Ustadz atas materi yang disampaikan tadi. Di sini saya ada beberapa pertanyaan nih Ustadz, boleh ya? Ya, silakan. Oke. Yang pertama, apakah sah orang yang beriktikaf tanpa berniat iktikaf? Padahal kan dia sudah lama nih berada di dalam masjid. Iya, terima kasih. Ya, tadi sudah kita jelaskan sedikit bahwasanya di antara rukun i'tikaf itu adalah memasang niat atau berniat di dalam hati untuk melaksanakan i'tikaf. Itu berarti bahwasanya orang yang tidak memasang niat untuk beriktikaf di dalam masjid, niat iktikafnya sudah kita jelaskan, artinya di dalam hati sekurang-kurangnya aku beriktikaf di dalam masjid ini atau sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini, itu sudah cukup. Kalau tidak melaksanakan atau tidak memasang niat tersebut,
walaupun dia lama berada di dalam masjid, maka orang tersebut tidak sah i'tikafnya. Artinya selama dia berada di dalam masjid itu, walaupun dia mengerjakan kebaikan yang lain, namun tidak diberi pahala oleh Allah Ta'ala pahala i'tikaf. Maka oleh karenanya kami himbau kepada saudara sekalian, apapun pekerjaan kita, misalnya kalau kita sudah masuk dalam masjid, begitu sampai di masjid ada pekerjaan memasang misalnya sambungan listrik atau sambungan kabel dan lain sebagainya, maka terlebih baik kita memasang niat, walaupun memasangnya itu sambil berdiri, saja aku beriktikaf dalam masjid ini sunat karena ta'ala. Jadi selama kita mengerjakan pekerjaan tersebut di dalam masjid, karena kita tidak beribadah, dan kita apalagi lama, kita setengah jam, sejam atau 2 jam berada di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan mencatat pahala bahwa kita sedang beriktikaf di dalam masjid. Sebaliknya jika kita lupa berniat di dalam beriktikaf dalam masjid, walaupun kita masuk ke masjid tahiyatul masjid, namun kita lupa memasang niat iktikaf, kemudian lama di masjid dengan ibadah yang lain dicatat insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mendapatkan pahala iktikaf. Padahal pahala iktikaf ini pahalanya besar, luar biasa karena sunat muakkadah. Demikian mudah-mudahan kita kalau masuk masjid tidak lupa untuk memasak niat. Gitu, mungkin terima kasih penjelasan dari kami, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua nih Ustaz. Ya, silakan. Apakah perempuan yang haid itu boleh beriktikaf di dalam masjid untuk menjaga Lailatul Qadar? Nah, ini pertanyaan juga sangat bagus, luar biasa. Di sebagian besar negeri kaum muslimin, yang paling semangat atau antusias untuk melaksanakan iktikaf ini kebanyakannya adalah kaum perempuan. Karena di mana-mana saja, bukan cuma di bulan suci Ramadan, di bulan suci di bulan-bulan yang lain, pengajian-pengajian, majelis-majelis ta'lim dan zikir itu hampir dipadati oleh kaum perempuan. Jadi sekitar 2/3 perempuan isinya di majelis ta'lim. Jadi antusias perempuan untuk melaksanakan ibadah berjamaah ini luar biasa. Namun ketika perempuan sedang datang bulan atau haid, maka itu tidak dibolehkan untuk melaksanakan iktikaf di dalam masjid. Jangan memaksakan diri, walaupun memakai pembalut, pengaman. Kan sebagian ada yang mengatakan atau beranggapan, tetapi ini bukan berarti mereka dari ilmu, cuma anggapan mereka, kan yang dikhawatirkan dahulu itu di dalam masjid perempuan itu titik darah, tapi kalau memakai pengaman kan tidak dikhawatirkan lagi. Nah, ini tidak menggugurkan keharaman bagi perempuan untuk berada di dalam masjid walaupun memakai pembalut. Artinya perempuan bila sedang haid walaupun memakai pembalut tetap diharamkan berada di dalam masjid. Nah, ini solusi jalannya seperti yang dijelaskan di dalam sesi pertama tadi. Perempuan-perempuan Ansar yang datang kepada Rasulullah itu menanyakan bagaimana kami ini iktikaf sementara kami ini ada berhalangan dan lain sebagainya. Misalnya tidak ada mahram, atau datang bulan, datang haid, itu bagaimana? Nah, seperti itulah. Jadi selama perempuan itu datang bulan, datang haid, kalau dia sudah membiarkan selama masa suci itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia haid itu pahala ibadah yang dikerjakannya dibiasakan semasa suci itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan yang tidak bisa iktikaf untuk ke masjid di bulan suci Ramadan karena berhalangan haid itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala iktikaf. Karena dia sudah untuk niat iktikaf namun berhalangan karena haid. Nah, jadi perempuan-perempuan itu cukup membaca atau mengerjakan seperti yang disuruh oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu untuk membaca doa. Ya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, jika aku bertemu dengan Lailatul Qadar, nah, kan ini tidak iktikaf ke masjid kan? Jadi iktikaf itu tidak berhubungan langsung dengan masjid. Jika aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Nah, ini bacaan ini boleh perempuan yang haid. Artinya tidak dilarang. Rasulullah menyuruh kepada Sayyidah Aisyah untuk banyak-banyak membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak-banyaklah kamu membaca doa tersebut. Kemudian membaca istighfar atau membaca zikir yang lain. Jadi perempuan-perempuan itu jangan memaksakan diri untuk melaksanakan iktikaf ke dalam masjid kalau dalam keadaan haid. Jadi tidak dibolehkan atau diharamkan. Tetap diharamkan, jangan memaksakan diri walaupun memakai pengaman. Demikian. Jadi melakukan ibadah di rumah masing-masing dengan ibadah yang tidak dilarang seperti membaca doa tersebut atau membaca istighfar, membaca salat dan lain sebagainya. Demikian jawaban dari kami. Satu lagi nih Ustaz, boleh ya? Ya, silakan.
amalan nih yang dapat dilaksanakan untuk orang beritikaf apa aja? Nah, kemudian amalan-amalan yang dapat dibaca selama i'tikaf di dalam masjid itu khusus untuk memakmurkan bulan suci Ramadan, i'tikaf Ramadan itu amalannya utamanya adalah salat sunat. Salat sunat itu bisa salat tarawih setelah ba'da isya atau salat malam, salat sunat apa saja, salat hajat, salat taubat atau salat sunat mutlak, salat biasa. Yang utama untuk menghidupkan bulan suci Ramadan, i'tikaf di masjid ini adalah yang utamanya salat. Seperti yang disabdakan oleh Nabi dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa-siapa yang salat di malam Lailatul Qadar karena beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ibadah utama orang i'tikaf di dalam masjid untuk khususnya untuk menjaga Lailatul Qadar ini hubungannya kalau kita hubungkan adalah salat sunat. Nah, kemudian setelah itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, kemudian istighfar atau membaca salat dan membaca Al-Qur'an jangan dilupakan. Jadi semaksimal mungkin, sebanyak mungkin kita menghidupkan malam itu, bangun atau tidak tidur di malam itu untuk i'tikaf dengan berbagai macam amal ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti salat, membaca Quran, membaca istighfar dan membaca salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Makasih Guru atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Sama-sama. Baiklah pemirsa SSTV, demikian tadi kita telah mendengar dan menyimak bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Kamaluddin tentang itikaf selama bulan puasa. Jadi di sini ada 3 rukun itikaf, yaitu niat, berdiam diri di dalam masjid, dan itikafnya harus di dalam masjid. Kemudian untuk syarat itikaf adalah orang beragama Islam, orang berakal, suci dari haid, nifas, dan junub. Dan amalan yang dapat kita laksanakan untuk beritikaf yaitu melaksanakan sholat sunat, membaca Al-Quran dan tadarus Al-Quran, dan juga berzikir serta berdoa. Baik Ustaz, terima kasih sekali lagi. Baik pemirsa HSTV, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga materi tausiah yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Delina bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.